Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing tutorial mengganti LCD touchscreen, kemudian konektor charger, tombol volume, power kayak gitu guys ya, fleksibel volume sama power, dan konektor charger HP Oppo A5s. Jadi komplit nih, banyak yang kita ganti guys ya. Nah, maklumlah ini HP jadulan, HP mungkin keluaran 7 tahun yang lalu dan masih bagus untuk mesinnya. Hanya saja ada beberapa yang rusak seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya di sini saya pengen ganti. Kita congkel dulu. Untuk backdoornya saya menggunakan alat congkel seperti itu, dan kita gunakan cairan thinner yang saya gunakan Avian B asli yang biasa digunakan untuk campuran cat minyak ya, seperti itu. Dan backdoornya sebentar lagi akan terlepas ya. Oke, ini lagi kita kasih cairan thinner, dan ini untuk HP-nya baru pertama kali ini dibongkar guys ya. Oke, selama 7 tahunan ini baru pertama kali dibongkar nih HP-nya ini. Oke, kita akan buka backdoornya. Jangan langsung ditarik jauh karena ada flexible fingerprint. Oke, jadi Oppo A5s ini sudah fingerprint. Kita buka dulu baut kaleng penutup soket fingerprintnya, lalu kita akan lepaskan soket fingerprintnya. Kalau susah, coba saya akan congkel seperti ini, pelan-pelan aja bang. Adapun video ini saya percepat ya, untuk mempercepat atau mempersingkat durasi, aslinya ini santai. Nah, untuk fingerprintnya, soket fingerprintnya sudah kita lepas, backdoornya sudah kita lepas, dan untuk bautnya pun masih segel guys ya. Ini saya akan buka semua baut yang ada, saya percepat videonya, mempersingkat durasi yang ada bang ya. Oke, nah ini bagian bawah lagi banyak yang kita ganti. LCD touchscreen, fleksibel, tombol power, volume, dan konektor charger. Konektor chargernya itu papan PCB kecil yang ada di bawah itu, langsung satu set kita ganti guys ya. Nah, kita akan membuka casing tengahnya ini. Kita tadi mengambil dari plastik backdoor di atas SIM tray karena plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat ya. Oke, nah ini lagi pelan-pelan aja bang. Kalau susah, kamu bisa gunakan sarang SIM card. Apabila kamu beli kartu SIM, ada kan yang di pinggirnya itu, bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk mencongkel. Ya, bautnya tadi masih ada yang ketinggalan, sudah kita buka. Ya, ini sudah goyang, dan akhirnya untuk casing tengahnya sudah kita lepaskan guys ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengganti LCD-nya ya. Kita buka juga untuk ininya ya, untuk plastik penutup PCB konektor charger ya. Nah ini adalah PCB konektor chargernya guys ya. Nah, ini akan kita ganti. Tuh, ini adalah PCB konektor charger. Kita akan langsung ganti satu set kayak gitu. Nah, ini LCD touchscreen, fleksibel, volume, power, sama ini ya, konektor charger ya, PCB konektor charger. Semuanya akan kita ganti dan sudah komplit semua di situ. Oke, baiklah, di sini kita akan ganti untuk pertama kali ininya ya, konektor chargernya, PCB konektor chargernya. Oke, kita pasang, kita tempelkan. Nah, ini saya beli di daerah saya harganya 50 ribuan, tapi kalau saya cek di Shopee, Tokopedia 20 ribuan ada yang jual guys ya, PCB konektor charger. Kita pasang kabel antenanya yang sudah kita lepas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kita pasang plastik penutup mesin, penutup PCB ya, bukan mesin, penutup PCB konektor chargernya. Oke, sekaligus di situ buzzer atau speaker ya.
Oke, kita pasang dulu beberapa baut ya. Nah, ini baut plastik penutup konektor charger. Lalu kita pasang ininya ya, kita pasang kabel antenanya, kita letakkan di paritnya ya, atau di lubangnya ya. Jadi di frame itu ada tempat kabel antena ini. Oke. Iya. Oke, kita pasang seperti itu, Bang. Oke. Sip, dipastikan sudah oke. Kita buka dulu untuk ininya ya, baterainya. Kita buka dulu baterainya ini. Nah, ini saya congkel menggunakan alat congkel guys. Alat congkel yang tadi ya, yang kita congkelkan ke backdoor ya. Oke. Nah, lagi-lagi kita gunakan cairan thinner, karena cairan thinner ini efektif untuk melepas, ya, membantu melepas lekatnya lem. Seperti itu. Oke. Ini kita congkel. Nah, sambil kita tarik, sebenarnya ditarik paksa bisa, takutnya bengkok guys ya, karena ini lemnya lumayan sangat kuat ya. Oke. Iya. Kita congkel lagi. Kita kasih cairan thinner, kita akan melepaskan baterainya ini. Kalau belum mau jangan dipaksa tarik, bisa jadi nanti baterainya ini bengkok guys ya. Kalau kita paksa tarik, nah kita kasih lagi cairan thinner. Pelan-pelan kita tarik, lalu kita congkel. Jangan sampai alat congkel kamu ini membuat rusak atau sobek kemasan baterainya. Kalau kemasan baterainya ini sobek, ketika kamu congkel ya, hitungan hari aja baterainya akan rusak dan kembung. Nah, ini kita berhasil melepaskan baterainya tanpa merobek kemasan atau kulit baterainya guys ya. Oke. Nah, ini kita lepas untuk soket LCD-nya. Iya. Nah, lalu di sini kita akan melepaskan LCD-nya ini. Kita ambil karet pengangkat LCD. Coba kita angkat. Iya, nampaknya ini lumayan kuat ya. Oke. Coba kita cari celahnya. Wah, ternyata dari bawah ini guys ya. Dan ternyata dari bawah ini terbuka sedikit sehingga celah bisa kita buat, lalu kita mencongkel LCD-nya seperti itu. Oke. Iya. Nah, untuk LCD-nya sudah kita lepaskan ya. Lanjut di sini, sebelum kita melakukan pengetesan LCD yang baru, kita bersihkan dulu guys ya. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas lem yang ada. Jangan sampai ada bekas lem, dan ini jangan kelupaan saringan atau filter speaker earpiece. Jangan sampai kelupaan, kita pasang ke sana. Ini kita lepas saja, itu nggak apa-apa. Nah, ini untuk sisa-sisa lem sebelumnya ini kita bersihkan dulu, takutnya pas dipasang nanti ndak mau merapat dia guys ya. Nah, sebelum kita bersihkan bekas lemnya, coba di sini saya akan lepas mesinnya dulu. Saya akan ganti dulu fleksibel volume sama fleksibel power atau on off. Oke, kita lepaskan dulu guys. Mesinnya ini kita lepaskan dulu. Nampaknya masih ada baut kah? Oh, itu sudah goyang. Nah, ini bisa kita lepaskan untuk mesin PCB-nya ya. Oke, kalau sudah, kita lepaskan fleksibel tombol power sama volumenya. Lalu kita akan ganti ya. Ini kita lepaskan dulu. Iya. Ini fleksibel volumenya ya, maklumlah HP lama ya, sudah rusak dan nggak bisa dipencet guys ya. Oke, ini lagi dan sudah terlepaskah? Iya.
kita akan pasang atau kita akan gantikan flexible power sama volumenya. Kita ambil dulu ya yang tadi. Oh, ini kita jajar dulu, kita rapikan dulu, jangan sampai ada bagian-bagian yang hilang ya. Nah, untuk konektor chargernya sudah kita ganti. Lanjut kita pasang dulu untuk tombol fleksibelnya ya. Oke. Ya, kita bersih-bersihkan dulu seperti itu guys ya. Nah, ini tombol-tombolnya ini. Tombol-tombolnya ini guys saya beli di counter ya, di counter yang sama di daerahku juga. Saya dikasih harga 20.000 satu guys ya, baik flexible power maupun volume. Nah, ini saya cek di Shopee harganya 6 ribuan guys ya. Oke. Dan kita akan memasangnya. Kita lepas dulu kertas double tipnya ya. Ini sudah include dengan double tip atau lemnya. Oke guys, coba saya pasang ke HP-nya atau ke frame-nya. Oke, pas ya, sesuai dengan tipenya. Ini Oppo A5s. Iya, kita lengket-lengketkan sambil kita tekan-tekan sedikit seperti itu. Ya, ini lagi untuk fleksibel tombol powernya kita akan pasang juga. Kita lepaskan juga kertas double tipnya, lalu kita akan pasangkan ya. Kita pasang ke frame atau tulang tengahnya ya, atau ke kerangkanya ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita akan pasang mesinnya ya. Mesin HP ini akan kita pasang ke frame atau tulang tengah. Jadi banyak yang kita ganti guys ya, dari LCD touchscreen, kemudian flexible power sama volume, kemudian konektor charger langsung kita ganti satu papanan ya, atau boardnya ya, papan konektor charger ya. Oke, coba kita pasang dulu, lalu kita akan pasang baterainya guys ya. Untuk tombolnya sudah berhasil kita ganti, lalu yang terakhir adalah LCD-nya. Coba di sini LCD-nya kita lepaskan dulu bantalan pengaman soket LCD-nya ini. Oke. Ya, kita akan ganti dan kita lepas dulu plastik-plastiknya ini. Oke, ini coba saya tes seperti itu. Oke guys ya. Nah, kalau sudah di sini kita bersih-bersihkan ya. Kita bersihkan bekas lem yang ada ya. Saya percepat kembali videonya, mempersingkat durasi yang ada ya. Kita bersihkan semua bekas lem yang ada guys ya. Nah, ini kita sikat-sikat seperti itu. Kalau perlu dan lemnya ini susah, kamu bisa gunakan cairan thinner ya. Nah, ini kita bersih-bersihkan. Ini saya bersihkan pakai obeng minus. Hati-hati dalam membersihkan, jangan terlalu kuat guys ya. Takutnya pinggiran dari frame ini malah rusak ya. Nah, ini kita bersihkan agar nantinya LCD yang dipasang yang baru itu bisa rapat dan presisi tanpa ada halangan atau ganjalan dari bekas lem yang lamanya ini guys ya. Oke, terus kita bersihkan seperti itu, lalu kita sikat-sikat. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini kita bersihkan lagi sampai bersih dan jangan sampai ada gumpalan lem yang tersisa. Takutnya pas dipasang dia tidak mau merapat ya. Oke. Nah, ini kita akan memasang LCD yang barunya. Kalau memang untuk bekas lemnya ini sudah dibersihkan semua ya.
Oke, seperti itu. Ini kita bersihkan lagi di pinggirannya. Pokoknya jangan sampai ada bekas atau sisa lem yang menggumpal ya. Lem yang lamanya dibersihkan semua. Nah, kalau sudah di sini kita lepas dulu plastik LCD ini, plastik di belakang LCD kita lepaskan. Lalu untuk kabelnya ini kita akan rapatkan ke bodi LCD-nya seperti ini. Oke, dan lalu ini akan kita pasang. Sebelumnya saya udah melakukan pengecekan, tidak langsung kita lem. Kita cek dulu apakah LCD-nya bagus apa gimana. Kalau bagus tinggal kita lakukan pengeleman. Nah, jadi tadi saringan speaker earpiece-nya jatuh, lalu kita pasang ulang. Nah, ini kita beri lem ya di pinggir kiri kanan atas bawah. Kita kasih lem yang saya gunakan Zanlida T7000 yang warna hitam guys ya. Oke, kita tutup dulu lem kita, lalu kita kenakan LCD-nya ya. Dan ini, nah ini di kaca touchscreen untuk kaca kameranya juga tadi ada plastik pengaman, kita lepaskan dulu ya. Oke, kalau sudah kita pasang soket atau kabel fleksibelnya ini ke konektor yang ada pada mesin HP ini guys ya. Nah, lalu kita akan pasang baterainya, dipastikan sudah benar-benar pas dan oke untuk soketnya ya. Ini adalah baterainya. Coba saya akan pasang baterainya guys. Iya, coba saya charger dulu dan ternyata mau masuk ya. Konektor chargernya sudah kita ganti dengan yang baru, mau masuk saat di charger. Nah, ini untuk tombol pencetan yang bagian luar ini, itu juga untuk pentilnya itu sudah rusak guys ya. Kita akan ganti dengan bedak bayi dan lem Altico. Nah, seperti itu bedak bayi dan lem Altico, karena untuk karet bagian dalam untuk memencet itu sudah hancur guys ya. Oleh karenanya ini kita gunakan alternatif seperti ini. Tapi untuk tombolnya itu masih bagus, pencetannya aja yang di dalam yang rusak ya, yang hancur. Nah, ini saya akan aduk dulu untuk bedak bayi dan lem Altico-nya. Oke. Lalu kita akan gantikan pencetannya bagian dalam itu pakai bedak bayi yang dicampur lem Altico. Nah, ini guys ya. Nah, berhubung untuk fleksibel power sama volumenya itu masih baru, itu ada kayak pentil-pentilnya guys ya, sehingga untuk pencetan bagian luar ini dia rata saja, ndak usah dibuat pentil baru. Jadi dia rata saja itu sudah bisa memencet. Tapi disesuaikan juga untuk kasus yang saya tangani ini seperti itu. Kalau teman-teman tidak sama seperti ini ya, teman-teman harus membuat pentil lagi ya, pentil pencetan di tombol luarnya ini. Kalau ini ndak perlu guys ya, berhubung saya baru ganti fleksibelnya, itu ada pentilnya di bagian atas tombol fleksibel itu, sehingga pencetannya walaupun rata itu bisa. Nah, ini oke. Kita akan skip, tunggu kering mungkin semenitan ya. Udah, ini sudah kering. Coba kita pasang ke casing tengahnya guys. Ya, ini kita pasang ke casing tengah. Tombol-tombolannya ini ya, kita pasang ke casing tengah. Lalu kita cabut dulu untuk chargernya. Ini saya charger dulu, mengetes guys ya. Oke, kita pasang untuk casing tengah. Lalu kita akan pasang semua baut ya. Semua baut yang kita lepas itu kita pasang. Nah, ini kita pasang bautnya. Nah, itu saya lihat di bagian baut fingerprintnya saya terpasang baut yang harusnya dipasang di luar casing tengah ini, tapi enggak apa-apa, nanti kita ambil untuk bautnya. Oke, kita pasang dulu baut-baut yang ada.
Nah, ini coba saya akan lepaskan dulu. Nah, ini kita angkat dulu untuk kalengnya, ini sedikit kalengnya kita angkat. Kalau sudah, kita ambil untuk bautnya lalu kita pasang ulang seperti itu, nggak apa-apa guys ya. Oke, lanjut. Di sini kita pasang semua baut yang kita telah lepaskan ya. Oke. Iya, sebentar lagi kita akan pasang backdoornya ini ya. Nah, bautnya saya kumpulkan di magnet itu guys ya, ada magnet tuh di atas mejaku itu. Nah, itu biar bautnya kagak hilang-hilangan ya. Oke. Iya. Kalau sudah, kita akan pasang ya, kita akan pasang backdoornya ini, dan penggantian LCD-nya telah selesai, fleksibel tombol-tombolannya juga selesai, dan penggantian konektor chargernya pun telah selesai. Kita pasang soket fingerprintnya, soket kabel fleksibel fingerprint, lalu kita pasang kaleng penutup fingerprint ini ya. Ini kita pasang dulu, kita pasang kalengnya juga, lalu kita akan pasang kembali bautnya, dan di sini kita akan lem ulang untuk backdoornya guys ya. Coba kita pasang. Oke. Iya, dan lalu kita akan lem backdoornya ini. Kita gunakan lem yang tadi, lem LCD Zenlida T7000 yang 50 mili. Itu saya beli di counter yang ada di daerah saya, harganya 20.000. Kalau di Shopee belasan ribu ya, ada bahkan yang jual cuma 11.000. Nah, kita akan rapatkan untuk backdoornya ini. Kita rapatkan backdoornya pakai solasi. Untuk LCD-nya ndak usah dirapatkan karena sudah memang rapat, takutnya nanti ada tekanan ya. Tapi kalau pengen dipakai HP-nya ini, bisa lepas saja stiker di depannya itu, tapi kasih penahan LCD ya. Penahan LCD-nya bisa solasi, tapi jangan ditekan ya, hanya ditempel aja, takutnya kalau ditekan akan mengganggu fungsi LCD. Coba saya on kan dulu, dan ternyata hidup. Saya skip langsung masuk ke tampilan menu biar cepat, biar kita hemat waktu, dan di sini sudah berfungsi guys ya. Oke, sudah berhasil, tombolnya volume atas volume bawah berhasil. Demikian, semoga bermanfaat.